Salah satu makam wali yang biasa dikunjungi dan dijadikan destinasi wisata adalah makam Mbah Wali Adipati Raja Urip. Hingga sekarang sebagian masyarakat menganggap bahwa makam tersebut termasuk makam keramat yang dipercaya menyimpan berkah dan karomah seperti makam para wali yang ada di daerah lainnya. Makam Mbah Adipati Raja Urip berada di hutan desa, tepatnya di Dusun Babakan RT 3 RW 5 Desa Rajawetan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pemandangan dan nuansa alam yang sejuk mengelilingi makam ini, area pesawahan yang luas, juga tanaman palawija menghiasi area di bagian luar makam. Jika masuk ke area dalam makam, kita akan disuguhkan pemandangan hutan dengan pepohonan yang rindang dan akar belukar yang menambah nuansa keramat makam ini. Terdapat dua lokasi makam atau candi di Desa Rajawetan, yaitu Candi Jimat yang di dalamnya terdapat makam Mbah Adipati Raja Urip, Mbah Mangku Alam, Mbah Reksa Wedana, dan lain-lain. Kemudian ada Candi Lor, yang di dalamnya terdapat makam Mbah Imantaka, Mbah Sunan Jati, Mbah Gede Pusangka. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, asal mula adanya makam ini ketika Mbah Adipati Raja Urip melakukan pertapaan dengan duduk bersila di bawah pohon. Kemudian beliau mukso, ruhnya keluar dari jasadnya. Setelah beberapa hari ada orang yang melihat jasadnya di bawah pohon dikira sudah wafat, akhirnya jasadnya dikubur ban. Belum diketahui secara pasti nama dan asal-usul kedatangan Mbah Adipati Raja Urip ini. Namun menurut penuturan salah satu narasumber bahwa Mbah Adipati Raja Urip ini berasal dari kerajaan Mataram Islam yang pada saat itu kerajaannya berada di Pleret, Yogyakarta. Beliau adalah salah satu pengikut Sunan Amangkurat I yang pada saat itu tahun 1675 melarikan diri ke Tegalwangi akibat pemberontakan Prabu Trunojoyo. Saat itu Sunan Amangkurat I melarikan diri ke Tegalwangi, sekarang Tegal, dengan beberapa pengikut setianya termasuk anaknya sendiri Raden Mas Rahmat Sunan Amangkurat III. Dalam pelarian itu beliau sakit yang mengakibatkan beliau wafat di daerah Aji Barang dan berwasiat untuk dimakamkan di Tegalwangi. Menurut Bapak Rasna juru kunci makam, tempat ini banyak dikunjungi oleh para peziarah baik lokal maupun yang datang dari luar daerah. Meskipun tidak terlalu ramai pengunjung, tapi tiap harinya setidaknya ada saja yang datang ke makam ini. Biasanya peziarah menghususkan diri untuk berziarah ke makam ini pada hari Senin Wage atau Kamis Wage. Dia pun menambahkan, setiap bulan Muharram atau Suro selalu diadakan haul untuk mendoakan para wali atau leluhur yang dimakamkan di Candi Rajawetan yang diisi dengan kegiatan khotmil Quran, tahlil dan pengajian umum. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengharap keberkahan serta keselamatan dari Allah dengan perantara para wali Allah yang dimakamkan di Candi Desa Rajawetan. Menurut cerita orang tua terdahulu, banyak kejadian-kejadian aneh pada makam tersebut. Contoh ketika zaman penjajahan dulu ada bom yang dijatuhkan tepat di atas makam Mbah Adipati Raja Urip. Anehnya bom itu tidak meledak. Di samping makam Mbah Adipati Raja Urip juga terdapat benda unik yang diyakini sebagai peninggalan dari Mbah Adipati Raja Urip, yaitu dua buah batu yang berbentuk seperti bakyak yang sampai saat ini masih dilindungi keberadaannya. Sejak tahun 2006, makam ini mulai mendapat perhatian dari pemerintah. Terbukti jalan masuk ke makam mulai dari pintu gerbang sampai ke dalam makam sudah dipaving. Kemudian jalan dari pemukiman warga menuju area makam juga sudah dibangun sehingga bisa dilalui mobil dan motor. Pada tahun 2020, Majelis Ulama Desa, MAT, bekerja sama dengan para tokoh masyarakat dan pemerintah desa mulai memperluas area halaman makam. Dengan membeli sawah milik warga yang berada di halaman makam untuk digunakan sebagai tempat kegiatan haid akbar setiap bulan Muharram,
Pengelolaan makam ini di samping mendapat support dari pemerintahan desa juga mengandalkan swadaya hasil iuran masyarakat desa Rajawetan serta sumbangan dari para dermawan. Untuk kedepannya, diharapkan ada perhatian khusus dari Pemda Brebes agar situs ini tetap lestari dan dilindungi oleh peraturan daerah.